Halo semuanya, di sini dengan saya Bintang Mardika dengan NIM 12410103091. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan menggambar grafis menggunakan bahasa pemrograman Python. Langsung saja ke perintah-perintah yang disusun untuk program ini. Yang pertama, di kiri atas ada import library menggunakan Tkinter dan Net. Nah, di sini Tkinter ini berfungsi untuk memunculkan pop-up window yang akan kita gunakan untuk menggambar grafis nanti, dan Net-nya itu nanti akan kita gunakan untuk menghitung sin, cos, dan radian untuk menentukan titik tengah serta menggambar garis-garisnya nanti. Nah, di sini ada TK.3 ini bersambung dengan yang bawah. Jadi perintah ini untuk membuat pop-up window muncul setelah dieksekut nanti. Nah, lalu di pojok kanan atas ini TK.canvas ini kita gunakan untuk menyesuaikan ukuran tinggi dan lebar dari pop-up window. Yang bisa dilihat di sini width-nya atau lebarnya nanti 1000 dan height-nya atau tingginya nanti akan 500. Di sini saya tulis ulang untuk cara menentukan titik tengahnya nanti. Lalu yang terakhir di pojok kanan bawah ini adalah perintah input yang akan kita masukkan segi bangun ruang yang kita inginkan. Jadi semisal nanti kita masukkan 3 maka akan muncul segi 3, kalau 5 akan muncul segi 5 dan seterusnya. Nah, ini solusi yang saya gunakan untuk pemrograman pembangunan grafis ini. Jadi yang pertama adalah import map-nya tadi. Nah, di sini saya menggunakan rumus 360 per segi. Kenapa? Karena 360 derajat itu membentuk suatu bangun ruang yang memiliki sisi terbanyak yaitu lingkaran. Jadi, bila kita membagikan dengan segi yang kita masukkan nanti, maka itu nanti akan membentuk derajat yang kita gunakan untuk menggambar grafis nanti. Nah, di sini juga menggunakan radian dan mat.pi. Mat.pi ini istilahnya adalah pi, yaitu 22/7 nanti. Nanti juga akan dibagi 180 karena mat.pi itu istilahnya bisa dibilang setengah dari derajat gitu. Nah, lalu kita nanti juga akan membuat titik tengahnya itu seperti saya bilang tadi menggunakan mat.cos dan mat.sin. Nah, ini kenapa import mat diperlukan. Dan untuk mencari setiap titik sudut menggunakan while. Nah, titik sudutnya itu kita gunakan untuk pertama untuk menggunakan derajatnya dan untuk membuat garisnya nanti. Nah, di sini center X dan sumber Y ini untuk menentukan titik tengahnya, menentukan tengah dari 1000 dan 500 tinggi dan lebar tadi, makanya saya tadi membuat variabel width dan height-nya. Nah, lalu kita di sini ada variabel yang memiliki data kosong, itu dot. Nah, dot ini bisa dibilang nanti merupakan titik sudutnya. Nah, ini saya menggunakan while karena ini tuh untuk menghitung seberapa banyak titik sudut yang ada berdasarkan segi yang kita masukkan nanti. Jadi di sini tentunya pertama ada I sama dengan 0 atau bisa dibilang itu sebagai pijakan ya. Jadi ini tidak akan bisa diproses apabila tidak ada angka awalnya itu 0 sebagai pijakannya nanti. Nah, langsung saja di sini I plus derajatnya. Nah, derajat itu apa? Derajat ini adalah yang tadi saya sebutkan yaitu 360 persegi rumusnya itu. Nah, itu akan menggunakan derajatnya nanti. Nah, lalu mat.cos, nah ini nanti akan dikali oleh radiannya tadi, dan juga center. Nah, center ini itu adalah bisa dibilang itu bagian tengah atau radiusnya nanti. Nah, nanti di coding saya sudah saya isi, nanti saya akan lihatkan. Nah, setelah itu nanti akan di-append pada dotnya. Seperti ini. Nah, setelah dotnya terisi, nanti kita bisa menentukan titik-titik sudut yang ada. Nah, setelah titik sudutnya sudah ketemu semua, kita akan menggunakan cara ini, yaitu menggunakan for berdasarkan
range len dotnya. Jadi apabila dotnya itu misalnya tadi kita masukkan segi 5, maka dotnya akan terisi 5. Nah, len di sini gunanya untuk menghitung berapa banyak berapa banyak data di dot. Nah, apabila 5 nanti akan terisi 5 di sini. Kenapa min 1? Karena untuk di sini for-nya kita gunakan sebanyak min 1 kali. Maksud saya kayak misalnya 5, di sini hanya akan execute 4 kali. Karena di bawah sini sudah ada geratlan terakhir, jadi tidak perlu disamakan 5. Jadi harus misalnya 5 itu kita gunakan min 1, jadi hanya 4 saja. Karena di bawah itu sudah ada 1. Itu ada codingannya seperti ini, mulai dari atas. Nah, ini senternya yang saya masukkan tadi untuk mengeksekusikan radiusnya. Kemudian saya juga menggunakan if else karena dalam perintah tugasnya itu hanya minimal dari 3 dan maksimal 360. Baik, mungkin langsung saja saya pindah ke program Python ya. Baik, di sini sudah ada program Python-nya, mungkin saya akan demokan langsung. Nah, di sini sudah muncul ya. Oh, window pop-up-nya tidak terlihat. Mungkin nanti saya. Jadi di sini sudah saya execute dan bisa dilihat di sini sudah inputan masukkan jumlah segi. Nah, apabila masukkan jumlah segi, misalnya paling minimal sudah 3. Baik. Nah, bisa dilihat di sini sudah ada ya, kelihatan ini segitiga. Nah, nah itu kalau semisal kita masukkan 8, maka akan eksekusi segi 8 di sini. Seperti ini. Kalau semisal yang lain, mungkin dari jumlah maksimalnya kita coba angka 360. Tentunya akan berbentuk sebuah lingkaran seperti ini. Baik, mungkin cukup demonstrasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Oh iya, ini juga saya akan demonstrasikan juga kalau semisal kita masukkan angka kurang dari 3, misalnya 2. Nah, maka akan muncul tolong masukkan segi minimal 3 dan maksimal 360. Dan di sini nanti juga tidak akan tereksekusi atau tidak muncul segi-seginya. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.